Bayangkan kamu bangun pagi, tapi otakmu berat, sulit fokus, emosi gampang meledak. Semua terasa kacau, tapi kamu sendiri nggak tahu kenapa. Yang lebih mengejutkan, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena otakmu perlahan rusak dan kamu sendiri yang merusaknya. Tanpa sadar, kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, sepele, biasa, tapi sangat mematikan. Bagi otakmu, setiap hari kamu mengulang pola itu, lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya otakmu berkata, aku gak kuat lagi. Kamu mulai susah tidur, susah fokus, mudah lupa, bahkan susah bahagia. Dan yang lebih menakutkan, semua ini terjadi diam-diam, tanpa gejala besar, tapi kerusakannya nyata. Inilah alarm darurat yang harus kamu dengar sebelum semuanya terlambat. Hari ini, kamu akan tahu 10 kebiasaan buruk yang secara perlahan bisa menghancurkan otakmu. Dan bisa jadi, kamu sedang melakukannya saat ini juga. Tonton video ini sampai habis, karena setelah ini, kamu mungkin tidak akan melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Kamu pikir begadang itu produktif? Atau mungkin kamu bangga bisa kerja sampai dini hari? Tapi faktanya, setiap jam tidur yang kamu korbankan, itu seperti menusuk otakmu perlahan-lahan. Kurang tidur bukan sekadar bikin ngantuk, tapi bikin otakmu kehilangan kemampuan dasarnya berpikir jernih. Menurut penelitian dari University of California, kurang tidur selama 1 minggu bisa menurunkan aktivitas otak hingga 25%. Bayangkan, kamu datang ke sekolah, kampus, atau tempat kerja dengan otak yang performanya tinggal 1/4. Gimana mau maksimal? Kamu lebih mudah lupa, lebih mudah emosi, dan lebih sulit mengambil keputusan yang masuk akal. Dan yang lebih parah, neuron-neuron di otakmu mulai rusak, dan itu kerusakan permanen. Ini bukan soal malas atau tidak, ini soal survival. Karena otak yang tidak istirahat akan mulai membunuh dirinya sendiri. Tidur bukan kelemahan, tidur adalah senjata. Mereka yang sukses bukan karena tidur 3 jam sehari, tapi karena tahu kapan harus berhenti dan mengisi ulang kekuatan otaknya. Jadi, kalau kamu masih bangga dengan tim begadang, ingat satu hal, kamu sedang memenangkan hari ini dengan mengorbankan masa depan otakmu. Siapa yang bisa nolak minuman manis di siang bolong atau kue coklat lembut yang meleleh di mulut? Kelihatannya nggak berbahaya, rasanya enak, bikin mood naik. Tapi tahu nggak, setiap tegukan manis itu bisa jadi racun halus buat otakmu. Kelebihan gula memperlambat fungsi otak, bukan teori. Ini fakta dari studi University of California. Konsumsi gula berlebih merusak sinapsis, alias koneksi antar sel otak. Akibatnya, kamu jadi sulit fokus, daya ingat menurun, dan yang paling parah, kamu jadi kecanduan. Iya, kecanduan gula itu nyata, bahkan lebih adiktif dari kokain dalam beberapa studi. Kamu mungkin nggak sadar, tapi kamu sedang jadi budak gula. Setiap kali kamu stres, kamu nyari yang manis. Setiap kali lelah, kamu buka aplikasi pesan makanan. Dan tanpa sadar, kamu sedang mengajarkan otakmu. Kalau sedih, kasih gula. Kalau bosan, kasih gula. Lama-lama, otakmu lupa caranya bahagia tanpa itu. Gula mengganggu hormon leptin dan dopamin, 2 senyawa penting yang mengatur rasa kenyang dan kebahagiaan. Dan kerusakannya bukan cuma jangka pendek. Otak yang dibanjiri gula terus-menerus bisa mengalami inflamasi, peradangan. Inflamasi ini membuatmu lebih rentan terhadap Alzheimer, depresi, dan bahkan gangguan mental lainnya. Jadi kalau kamu berpikir, cuman bubble tea kok, pikir ulang. Setiap gula yang masuk tanpa kontrol adalah tabungan kerusakan yang kelak akan kamu bayar dengan kesehatan mental. Mau otakmu tetap tajam, kurangi gula. Bukan dihapus, tapi dikendalikan. Karena manisnya gula hari ini bisa jadi pahitnya hidup besok. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak multitasking? Kita dengerin musik sambil belajar, balas chat sambil meeting, nonton YouTube sambil ngerjain tugas,
Sekilas, kelihatan produktif, sibuk, efisien. Tapi sayangnya, itu cuma ilusi karena otak manusia tidak diciptakan untuk melakukan banyak hal sekaligus. Setiap kali kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, otakmu harus melakukan switch. Dan proses itu butuh energi besar. Semakin sering kamu multitasking, semakin banyak energi otak yang terbuang cuma buat pindah-pindah mode. Ibarat mobil, kamu nyetir sambil terus ngerem dan ngegas secara bergantian. Capek? Jelas. Boros? Banget. Dan yang lebih parah, ini bikin performa otakmu anjlok drastis. Kamu lebih gampang stres, lebih gampang bingung, dan lebih mudah melakukan kesalahan fatal. Multitasking itu bukan tanda otak cerdas, tapi tanda kamu sedang kelelahan secara mental. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa orang yang sering multitasking justru punya kemampuan konsentrasi lebih rendah dan kemampuan menyimpan informasi yang buruk. Jadi, kalau kamu merasa otakmu makin susah fokus, cepat lelah, dan sulit menyelesaikan satu hal dengan tuntas, mungkin kamu bukan kurang pintar, tapi kamu terlalu sering memaksa otakmu menari di atas api multitasking. Kamu bukan mesin, kamu manusia. Dan otak manusia hanya bisa memberikan performa terbaik saat dia diberi satu tugas, satu fokus, satu perhatian penuh. Jadi mulai hari ini, coba ubah strategi. Fokuslah satu persatu, bukan semua sekaligus. Karena kalau kamu terus mengejar semuanya, kamu bisa kehilangan segalanya, termasuk kejernihan pikiranmu. Kamu nggak perlu ditabrak mobil buat rusak. Kamu nggak perlu jatuh dari ketinggian buat cedera parah. Cukup diam di tempat, duduk berjam-jam, rebahan setiap hari, dan pelan-pelan tubuhmu menyerah. Tapi bukan cuma tubuhmu yang lemah, otakmu juga ikut sekarat. Kurangnya aktivitas fisik menghambat aliran darah ke otak. Padahal darah itu bahan bakar utama bagi pikiran. Tanpa darah yang cukup, otakmu jadi lemot, kehilangan fokus, dan makin susah mikir jernih. Sebuah studi dari Harvard Medical School menyebutkan orang yang jarang olahraga memiliki risiko lebih tinggi terhadap depresi, kecemasan, bahkan penurunan fungsi kognitif. Artinya, makin jarang kamu gerak, makin besar peluang kamu kehilangan kendali atas emosi dan pikiranmu sendiri. Dan semua itu terjadi hanya karena kamu memilih untuk diam. Olahraga bukan soal six-pack, bukan soal berat badan. Ini soal menyelamatkan otakmu dari kehancuran diam-diam. Ketika kamu jalan kaki 20 menit, jantungmu berdetak lebih cepat, darahmu mengalir lebih deras, dan otakmu menerima sinyal. Aku hidup. Endorfin mulai dilepaskan, kortisol, hormon stres menurun, fokus membaik, mood naik. Itu kenapa orang yang rutin olahraga cenderung lebih bahagia dan berpikir lebih jernih. Sebaliknya, orang yang hidupnya stagnan, tubuhnya diam, pikirannya juga ikut terkunci. Jadi kalau kamu merasa hidupmu stuck, penuh beban, dan otakmu makin suram, coba jangan cari solusi dari layar. Coba gerakkan kakimu, karena kadang yang kamu butuhkan bukan nasihat, tapi napas yang lebih cepat dan langkah yang lebih jauh. Kamu mungkin merasa nyaman sendiri, tenang, bebas, nggak diganggu siapa-siapa, tapi diam-diam. Kesendirian itu bisa jadi racun paling lambat dan paling mematikan bagi otakmu. Karena meskipun kamu suka menyendiri, otakmu tidak. Otak manusia diciptakan untuk terhubung, untuk berinteraksi, untuk merasa hadir dalam lingkaran sosial. Ketika kamu terlalu lama sendirian, jaringan sosial di otakmu mulai melemah. Kamu jadi lebih sulit memahami emosi orang lain. Empatimu menurun. Dan yang paling menyeramkan, kamu mulai lupa bagaimana caranya merasa terhubung. Penelitian dari Harvard bahkan menyebutkan, isolasi sosial bisa meningkatkan risiko penurunan kognitif hingga 26%. Bukan hanya kesepian bikin sedih, tapi kesepian bisa mempercepat penuaan otak. Sendiri terlalu lama juga meningkatkan hormon stres seperti kortisol dan menurunkan hormon kebahagiaan seperti dopamin. Kamu mungkin merasa baik-baik saja,
Tapi dalam diam, otakmu sedang berteriak. Dia butuh suara lain, butuh tatapan mata, butuh sentuhan kemanusiaan, butuh sekadar obrolan ringan yang kelihatannya nggak penting, tapi ternyata menyelamatkan. Karena ternyata kalimat, "Gimana kabarmu hari ini?" bisa jadi vitamin terbaik untuk kesehatan mentalmu. Dan kamu nggak harus jadi ekstrovert untuk terhubung. Cukup buka ruang kecil untuk manusia lain masuk. Karena terlalu sering sendirian bisa membuatmu lupa bahwa kamu masih hidup. Otak butuh relasi, bukan sekadar data dan informasi, tapi suara nyata dan perasaan bahwa kamu tidak sendiri. Jadi kalau kamu merasa dunia ini terlalu sunyi, coba tanya dirimu, kapan terakhir kali aku bicara dengan orang lain tanpa buru-buru? Ingat, kesepian bukan kelemahan, tapi jika dibiarkan, ia bisa merusak otakmu lebih dalam dari yang kamu kira. Katanya, satu batang rokok bisa bikin tenang, bisa meredakan stres, menenangkan pikiran, tapi jarang yang sadar setiap hisapan itu bukan hanya masuk ke paru-paru, tapi juga menyusup ke otak. Dan di sanalah kerusakan dimulai secara perlahan, tapi pasti. Nikotin mungkin bikin kamu merasa rileks sesaat, tapi itu efek palsu. Karena begitu efeknya habis, kamu merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Itu bukan ketenangan, itu kecanduan. Setiap hisapan nikotin memengaruhi sirkulasi darah ke otak, mengurangi aliran oksigen yang sangat dibutuhkan untuk konsentrasi dan kejernihan berpikir. Dan menurut riset dari World Health Organization, perokok aktif memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke, demensia, bahkan Alzheimer di usia muda. Kamu pikir rokok hanya menyerang paru-paru? Sayangnya tidak. Rokok menghancurkan pembuluh darah otak secara perlahan, dan ketika itu terjadi, kemampuanmu untuk fokus, mengingat, bahkan mengendalikan emosi, semuanya ikut runtuh. Satu batang rokok memang tak langsung membunuh, tapi seperti rayap kecil yang terus menggigit kayu kuat, pada akhirnya semuanya bisa runtuh dalam diam. Kamu bilang, tapi hidup cuma sekali. Betul. Dan justru karena itu, jangan sia-siakan kesempatan sekali itu dengan membakar masa depanmu sendiri. Merokok bukan sekadar kebiasaan, tapi perlahan. Jadi jerat yang mengikat fungsi berpikirmu. Dan yang paling ironis, banyak yang sadar, tapi tetap memilih untuk melanjutkan. Kenapa? Karena otaknya sudah terprogram untuk percaya. Aku butuh ini. Padahal yang kamu butuh bukan rokok, tapi pemulihan. Pemulihan dari stres, dari rasa hampa, dari tekanan yang seharusnya bisa ditangani dengan cara yang lebih sehat. Jadi sebelum batang berikutnya menyala, tanya ke dirimu sendiri, apakah kamu sedang mencari ketenangan atau sedang menghancurkannya pelan-pelan? Karena rokok tidak pernah menawarkan solusi, hanya pelarian yang dibayar mahal dengan kesehatan otak dan hidupmu. Pagi itu sibuk, kamu buru-buru, waktu mepet, dan seperti biasa, kamu melewatkan sarapan. Toh, cuma makan pagi kan? Apa pentingnya? Tapi justru dari situlah kesalahan besar dimulai. Karena saat kamu tidur, tubuhmu puasa selama 6-8 jam. Otakmu tidak menerima pasokan energi apapun. Dan saat kamu bangun, otakmu menjerit minta bahan bakar. Tapi kamu diamkan. Otak bekerja seperti mesin. Ia butuh glukosa, vitamin, dan nutrisi untuk menyala penuh. Tanpa itu semua, otakmu akan lemas. Fokusmu kabur, moodmu berantakan. Sebuah penelitian dari University of Oxford menunjukkan bahwa orang yang rutin sarapan memiliki daya ingat, konsentrasi, dan kestabilan emosi yang jauh lebih baik daripada mereka yang sering melewatkannya. Dan bukan cuma soal fokus. Melewatkan sarapan juga bisa mempercepat stres dan kelelahan mental. Kamu jadi mudah emosional, gampang blank, dan lebih rentan mengambil keputusan yang salah. Ironisnya, kamu pikir kamu sedang produktif dengan melewatkan sarapan, padahal kamu justru memperlambat performa otakmu sendiri. Kebiasaan kecil ini menggerogoti kekuatanmu secara diam-diam.
Karena kamu nggak cuma mengabaikan rasa lapar. Kamu mengabaikan sinyal darurat dari otakmu sendiri. Sarapan itu bukan soal perut kenyang, tapi soal menjaga otak tetap waras dan bertenaga. Kamu bisa pilih sarapan ringan, tapi jangan pernah memilih untuk kosong sama sekali. Karena ketika kamu memberi makanan untuk tubuhmu, kamu sedang memberi kekuatan untuk pikiranmu juga. Jangan tunggu sampai kamu lemas, bingung, stres, baru sadar bahwa semua itu berawal dari satu piring yang kamu abaikan di pagi hari. Musik memang teman yang setia. Saat sedih, dia mengerti. Saat marah, dia menenangkan. Saat dunia terasa bising, musik jadi pelarian. Tapi ironisnya, justru karena musik, otakmu bisa jadi korban yang paling diam. Ketika kamu mendengarkan musik keras terlalu lama, kamu bukan hanya merusak pendengaran, tapi juga perlahan merusak sistem saraf yang menghubungkan telinga dan otak. Dan kabar buruknya, kerusakan itu seringkali tidak terasa sampai sudah terlambat. Menurut World Health Organization, lebih dari 1 miliar anak muda berisiko kehilangan pendengaran permanen karena kebiasaan ini. Dan bukan cuma telinga yang terganggu, aktivitas otak juga terpengaruh. Suara yang terlalu keras menyebabkan stres sensorik. Otak jadi lebih sulit fokus, mudah kelelahan, dan kesulitan mencerna informasi. Kamu pikir itu cuma suara keras, tapi sebenarnya itu adalah serangan mikro ke sistem syaraf kamu setiap detiknya. Otak harus bekerja lebih keras untuk memproses suara, dan itu melelahkan secara mental. Lama-lama, kamu jadi gampang pusing, gampang lupa, dan merasa kosong meski sedang ramai. Karena suara keras yang terus-menerus mengganggu harmoni otak yang seharusnya tenang. Tenang itu bukan berarti sepi, tapi memberi ruang bagi otakmu untuk bernapas. Bukan berarti kamu harus berhenti dengar musik, tapi aturlah volumenya. Batasi durasinya. Beri waktu telingamu untuk istirahat. Karena kadang yang paling membahayakan bukan hal yang menyakitkan, tapi yang terasa menyenangkan, terlalu sering. Dan satu hal yang pasti, suara keras bisa membuatmu kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Kemampuan untuk mendengar dan berpikir jernih. Kamu bangun pagi, lalu menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Tanpa tantangan, tanpa hal baru, tanpa kejutan buat otakmu. Kamu merasa nyaman, tapi otakmu mulai sekarat, perlahan, tanpa suara. Karena otak yang tidak digunakan akan layu, seperti otot yang tak pernah digerakkan. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari kita tak sadar sedang membunuh kemampuan berpikirnya sendiri karena terlalu malas untuk berpikir lebih. Ketika kamu berhenti belajar, berhenti membaca, berhenti berpikir kritis, kamu sedang mendorong otakmu menuju kemunduran yang tak terlihat. Sama seperti tubuh yang butuh olahraga, otak pun butuh latihan. Tapi jika yang kamu konsumsi setiap hari hanya hiburan kosong, gosip viral, scroll tanpa arah, kamu sedang membiarkan potensi besar dalam dirimu terkubur pelan-pelan. Sebuah studi dari Harvard menyebutkan, otak yang rutin distimulasi lewat aktivitas seperti membaca, menulis, memecahkan teka-teki, dan belajar hal baru, memiliki risiko penurunan kognitif yang jauh lebih rendah di usia tua. Kabar baiknya, stimulasi itu tidak harus sulit. Cukup luangkan 15 menit sehari untuk membaca, belajar satu hal baru, menantang logikamu, mengingat ulang informasi, menulis pikiranmu. Karena setiap kali kamu memaksa otakmu bekerja, kamu sedang memperpanjang umurnya. Dan sebaliknya, setiap hari yang kamu lewatkan tanpa stimulasi, kamu sedang mencuri kesempatan dirimu untuk jadi lebih cerdas dan tajam. Jangan biarkan kenyamanan membuatmu tumpul. Jangan biarkan rasa malas membungkam kekuatan berpikirmu. Otak ini milikmu. Tapi kalau kamu tak menggunakannya, perlahan kamu akan kehilangan kendali atasnya. Jadi sebelum semuanya menjadi terlambat, aktifkan kembali pikiranmu. Karena otak bukan cuma alat untuk bertahan hidup, tapi
kunci untuk benar-benar hidup. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu lelah luar biasa. Kamu bilang, "Aku baik-baik saja," tapi kepalamu terasa penuh, hatimu terasa sempit. Kamu terus memaksa diri untuk bertahan, meski otakmu sudah berteriak minta istirahat. Inilah stres, musuh dalam selimut. Tak terlihat, tapi dampaknya bisa menghancurkan. Bukan cuma membuatmu murung, tapi juga merusak struktur otak secara harfiah. Stres kronis memperbesar hormon kortisol di dalam tubuhmu, dan kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus akan melemahkan hipokampus, bagian otak yang mengatur memori dan emosi. Akibatnya, kamu jadi mudah lupa, susah fokus, dan emosimu jadi tidak stabil. Dan yang lebih menakutkan, stres bisa mengecilkan ukuran otak. Ya, otakmu bisa menyusut, hanya karena kamu terus hidup dalam tekanan yang kamu diamkan. Stres tidak membunuhmu dalam sehari, tapi dia membunuh semangat hidupmu, sedikit demi sedikit. Dia membuatmu kehilangan tidur, menguras motivasi, menurunkan sistem imun, dan pada akhirnya membuatmu merasa hampa, walau punya segalanya. Menurut American Psychological Association, stres berkepanjangan meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, dan penurunan fungsi kognitif secara signifikan. Tapi tenang, kamu bisa kendalikan ini semua. Stres itu wajar, tapi membiarkannya jadi kebiasaan, itu yang berbahaya. Mulailah dari hal kecil, tarik napas dalam, olahraga ringan, bercerita pada orang yang kamu percaya. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang tak bisa kamu kontrol, karena hidup memang berat, tapi otakmu tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Berilah ruang untuk tenang, berilah waktu untuk istirahat. Jangan tunggu sampai otakmu benar-benar menyerah, karena kamu bukan mesin, kamu manusia, dan otakmu pantas mendapat perlindungan. Jangan tunggu sampai alarm tubuhmu berbunyi terlalu keras. Kelola stresmu sebelum stres yang mengendalikan hidupmu. Kita sering menjaga kulit agar tak cepat keriput, menjaga tubuh agar tetap langsing. Tapi kita lupa satu organ paling berharga yang tidak pernah berhenti bekerja sejak kita lahir, otak kita. Dan parahnya, kita sering merusaknya dengan kebiasaan kita sendiri. Kebiasaan yang terlihat sepele, tapi efeknya mengerikan dalam jangka panjang. Kurang tidur, terlalu banyak stres, jarang bergerak, makan asal-asalan, multitasking tanpa henti. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu sibuk untuk peduli. Hari ini kamu tahu 10 kebiasaan yang perlahan menggerogoti otakmu. Pertanyaannya sekarang, mau kamu biarkan terus? Atau kamu ubah sebelum semuanya terlambat? Perubahan tidak harus besar, tidak harus ekstrem, tapi harus dimulai dari kesadaran. Kamu bisa mulai dengan tidur cukup malam ini, sarapan besok pagi, atau mematikan musik keras di headphonemu. Karena setiap langkah kecil hari ini akan menjadi perlindungan besar bagi otakmu di masa depan. Dan kalau kamu merasa video ini menamparmu, itu pertanda baik. Itu artinya kamu masih peduli, masih ingin berubah, masih ingin jadi versi terbaik dari dirimu. Jadi bantu kami sebarkan kesadaran ini. Klik like kalau kamu merasa ini bermanfaat. Share ke teman-temanmu yang butuh diingatkan. Dan subscribe channel ini untuk konten inspiratif lainnya, supaya kamu bisa terus bertumbuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ingat, otak adalah aset terbesar dalam hidupmu. Jangan biarkan dia rusak oleh hal-hal kecil yang kamu abaikan. Rawat dia, karena dengan otak yang sehat, kamu bisa menghadapi dunia dengan lebih kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari ini jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu.